Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video singkat ini kita ingin sharing ya kepada teman-teman terkait apa yang saya alami ya ketika di luar. Ini saya dapati sebuah kertas ya yang terkait tentang pengobatan ya. Tentu untuk khusus pria dan wanita. Terutama pembahasan terkait tentang kebutuhan biologis ya. Namun ada beberapa pengobatan yang ditulis ini adalah buka aura, pengasihan, pasang susu dan lain-lain. Ini perlu kita hindari ya kalau ada praktek seperti ini tambahannya. Dan sampai kita jatuh kepada perbuatan yang dapat merusak kesempurnaan tauhid kita, bahkan jatuh kepada pembatal keislaman. Nauzubillah. Ini mahalnya mahal juga ya, 500.000 teman-teman. Jadi terkait buka aura, pengasihan, pesugihan, pasang susu, secara syariat Islam apa pandangannya? Ada saya tulis artikel teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di link yang saya share untuk mau lebih diketahui ya terkait hal ini agar kita waspada. Jadi teman-teman, inilah yang saya dapati ketika pulang dari ngajar ya. Ada seorang pria yang menyebarkan selembaran kertas kepada para pengguna kendaraan yang berhenti di salah satu lampu merah yang ada di kota Dumai. Nah, di sini teman-teman, mungkin ada di antara kita yang belum tahu ya. Maka sama-sama kita belajar teman-teman agar tahu dan jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan ini, dan agar jangan sampai pula kita terkecoh, dan kita bantu teman-teman yang lain untuk jangan ikut-ikutan untuk melakukan hal ini. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah terkait buka aura, yaitu tujuannya apa? Agar terlihat cantik gitu, tampan, bersinar, mempesona di hadapan orang lain. Nah, itu buka aura. Adapun pengasihan adalah tujuannya hampir mirip ya, yaitu tujuannya memikat hati orang agar cinta dan sayang kepada pemilik pengasihan ini ya. Lalu ini ada yang secara umum ya tujuannya, sehingga orang-orang yang menggunakan ilmu ini semua orang akan menjadi cinta, sayang dan simpati kepadanya. Ada yang secara khusus kepada orang tertentu, agar orang tersebut jatuh cinta kepada yang menggunakan ilmu pengasihan ini teman-teman. Lalu ada juga bagaimana cara mereka lakukan ini ya, dengan berupa lafaz-lafaz diajarkan. Kalau misalnya ada pakai ayat Quran misalnya teman-teman ya, cara yang tidak benar maka jangan dilakukan. Ada berupa mantra atau jimat. Lalu ada juga namanya pesugihan teman-teman ya, yaitu sebuah mitos atau ritual yang dipercaya agar bisa memperoleh kekayaan dengan cara pintas teman-teman, instan. Dan ada juga namanya pasang susu, dan biasanya ini pada perempuan, itu masukkan benda asing yang ke dalam tubuh, ukurannya kecil biasanya seperti jarum ya, tujuannya untuk seperti pelindungan spiritual ya, penarik lawan jenis, penambah daya tarik. Nauzubillah. Dan biasanya ada pantangan teman-teman ya. Dan kalau baca sejarah, dia berasal dari Malaysia lalu masuk ke Indonesia. Ada susu itu dari emas ya, perak, besi dan lain-lain ya. Lalu dalam pandangan Islam teman-teman ya, ini adalah tidak ada dalam Islam hal-hal seperti ini, dan hukumnya haram dipraktekkan, diajarkan, dan berobat kepada mereka juga haram dilakukan teman-temannya. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara manusia itu ada yang meminta perlindungan kepada jin, sehingga jin tersebut bertambah bagi mereka itu dosa dan kesalahan. Alam mereka berbeda dengan alam kita, dan mereka itu sama dengan kita, tujuannya diciptakan untuk beribadah kepada Allah.
Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Dan kita tidak boleh bergantung kepada mereka. Bergantunglah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang sahih, man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Orang-orang yang mendatangi dukun, yang datang saja teman-teman, lalu bertanya pada sesuatu, maka dia tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Tetapi tidak boleh pula kita tak solat, tetap solat, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala. Lalu Nabi juga mengatakan, man ata'arrafan aw sahiran aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang-orang yang mendatangi dukun, peramal, ya, tukang sihir, lalu benarkan apa yang dia sampaikan, maka dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah ditanya anin nushrah teman-teman, ya, faqala innahu min amali syaitan. Ya, itu adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan ini bahaya. Allah ingatkan dalam Quran, innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang-orang yang menyekutukan Allah, mati dalam keadaan syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya syurga dan tempat kembalinya ada neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang telah zalim atas diri mereka. Allah juga ingatkan dalam Al-Quran, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya orang telah melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan ampuni kesyirikan tersebut kalau mati dia teman-teman. Dan Allah ampuni dosa-dosa selain kesyirikan atas orang-orang yang Allah kehendaki teman-teman, ya. Jadi barang siapa yang telah melakukan kesyirikan, maka dia telah jatuh kepada dosa yang besar. Oleh karena itu teman-teman, nasihat kepada saya pribadi, kepada kita semua, agar kita terus belajar tauhid, memperkokoh tauhid kita, agar jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan yang dapat merusak kesempurnaan tauhid kita, bahkan dapat menyebabkan seseorang itu jatuh kepada pembatal keislaman. Na'udzubillah. Kalau enggak tobat, maka tempat kembalinya di neraka. Wa yadzubillah. Dan hendaklah kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ya teman-teman, ya. Kalau diberi kekurangan, maka bersabar. Dan tetap percaya diri. Karena banyak dikit itu semua adalah titipan. Lalu kalau melakukan perawatan juga, silakan. Hanya saja sesuai dibenarkan dalam ilmu medis, dan jangan berlebihan sehingga membazir harta atau bahkan merusak fisik, ya. Dan jangan pula melewati batasan syariat Islam. Hati-hati. Lalu hendaklah kita jangan melakukan praktik kesyirikan hanya demi terlihat cantik, gagah, menarik, cepat kaya dengan cara pintas dan lain-lain, sehingga kita tabrak batasan syariat Allah. Wa yadzubillah. Bagi orang-orang yang pernah melakukan susuk, memakai susu atau terkena sihir, hendaklah mereka berusaha meruqyah diri mereka agar terlepas dari keterikatan dengan pengaruh sihir ini teman-teman, ya. Lalu hendaklah dia membaca Al-Quran, meruqyah dirinya sendiri, istiqomah mengamalkan syariat Islam, ya, sesuai dengan manhaj salaf. Orang-orang yang melakukan sihir dan yang mendatangi dukun, hendaklah mereka bertaubat dan tak mengulangi hal ini, karena berat ancaman teman-teman, ya. Lalu hendaklah mewaspadai tipu muslihat dan permainan para dukun, paranormal, dukun berkedok kiai atau ustaz, atau yang berlabel haji. Ya, ini inovasi mereka, tujuan untuk bisa menjangkau orang-orang yang lemah akidahnya. Nauzubillah. Jadi apa saja yang perlu kita waspadai, seperti ya tanda-tandanya apa? Ada minta sesajen, ya, sembelihan atau yang lainnya,
Tujuan itu diberikan kepada makhluk ya, yang makhluk tertentu atau diletakkan pada tempat tertentu yang jelas itu biasanya di situ jin itu menetap ya. Lalu penggunaan benda-benda tertentu seperti jimat guna sihir ya dengan cara yang tidak benar, termasuk kaleng atau digulung, nauzubillah, atau jampi-jampi yang tak jelas ya. Kalau dia ngucap sesuatu tu tak jelas ya. Apa yang dia bilang ni bahaya nih, berarti adalah lafaz yang diajarkan oleh syaitan ya. Nauzubillah. Lalu penggunaan benda yang haram ya. Ada juga dengan cara hubungan biologis teman-teman, yang dengan dukun, nauzubillah. Lalu harus berduaan dengan lawan jenis. Ini hal-hal yang perlu diwaspadai. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua dan kepada saudara kita kaum muslimin yang lainnya agar dijauhkan ya dari perbuatan yang dapat merusak kesempurnaan tauhid. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua dan semoga Allah memudahkan kita dalam istiqamah di atas agama ini hingga kita bisa berjumpa kembali di surga yang penuh kenikmatan. Semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.